Oke, terima kasih. Di sini saya Dian Kurniawan dengan NIM 4121711004 akan mempresentasikan bedah karya Next Level. Jadi bangunan ini ada di ibu kota provinsi Turki, yaitu Ankara. Bangunan ini sendiri itu memiliki arsitek yang namanya Britte Weber. Bangunan ini didirikan di lahan seluas 196 meter persegi pada tahun 2014 dengan lead arsitek alias arsitek kepalanya. Dia namanya Brigitte Weber, kliennya namanya Pacific G Mancur dari tim Assad, Electric Engineer ada HP Technical, Mechanical Engineer Okutan Engineering, Lighting Design Studio Lighting, dan sebagainya. Next Level telah dirancang sebagai proyek properti campuran pertama di ibu kota Turki. Jadi memang bisa dikatakan proyek ini atau bangunan ini tuh salah satu ambisi kota Turki atau tepatnya negara Turki. Ini merupakan bangunan mixed use pertama di situ. Jadi harusnya kelasnya ya Next Level sesuai namanya. Dengan desain arsitektur kontemporer dan inovatif, Next Level akan berkontribusi pada modernisme Ankara dan menyegarkan kehidupan perkotaan kota. Salah satu fitur paling khas dari Next Level Office Tower adalah bagian area umum yang dirancang secara kreatif di semua lantai. Suite yang dirancang di semua lantai menciptakan ruang tunggu yang terbuka untuk pengguna umum dan memberikan solusi untuk kebutuhan sehari-hari. Fitur ini juga memberikan ruang kerja ekstra untuk pemilik kantor. Seperti yang aku sebutkan tadi, bangunan ini tuh ada di Ankara, tepatnya ibu kota Turki. Untuk letaknya sendiri tuh persis di antara perempatan, atau tepatnya kalau kalian tahu itu ada, kalau di Indonesia itu namanya bundaran, bukan bundarannya, Semanggi. Nah, jadi sekitar Semanggian gitu, jadi memang benar-benar sangat strategis banget. Di sekelilingnya tentunya ada objek-objek atau sesuatu yang sangat menjadi daya tarik tersendiri, seperti ada 159 restoran dan ada juga 6 objek destinasi wisata. Dan untuk kesemuanya itu jaraknya hanya sekitar 1 km aja, atau mungkin hanya setengah kilometer. Itu merupakan jarak yang sangat dekat banget itu. Ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu keunggulan juga dari bangunan ini. Nah, di sini sendiri itu sebenarnya ada 3 macam tipe, maksudnya 3 macam fungsi, yaitu sebagai podium, ada tower, dan residence alias hunian. Konsep masanya sendiri itu didapat dari ukuran set atau luas setnya sendiri, bentuknya seperti trapesium yang diangkat menjadi podium. Nah, podium ini nantinya difungsikan sebagai retail. Selanjutnya di atasnya akan ada tower, yaitu yang pertama tower buat residence alias hunian itu sendiri, dan yang satunya itu sebagai buat office tower. Di sini diindikasikan untuk office-nya warnanya hijau dan untuk residence-nya warnanya pink atau ya merah muda gitu. Seperti yang aku omongin dari awal tadi, memiliki 3 fungsi utama, yaitu office, residence yang sebelah kanan, dan retail di bagian podium. Di lantai ground ada beberapa fungsi. Yang pertama tentunya retail, warnanya biru ini retail, ada beberapa titik. Terus di sini ada juga SPME, toilet dan sebagainya. Sementara ini warnanya kuning itu sebagai ruang penunjang. Hubungan ruangnya di sini ada landscape, ada penunjang, ada utilitas, ada vertikal, ada lift lobby dan toilet. Hubungan ruang bisa dilihat seperti ini. Jadi masuk ke lobby lift atau lobby bisa langsung ke retail, bisa langsung ke vertikal akses, utilitas atau toilet atau landscape atau penunjang. Tentunya kalau buat pengunjung nggak bisa ke utilitas, karena kalau untuk utilitas tuh hanya difungsikan buat pengelola aja. Lanjut ke lantai 2 bagian retail alias podiumnya. Di sini ada beberapa macam fungsi. Yang pertama tentunya retail warnanya biru, SPME warnanya kemerah-merah mudaan. Terus ini agak merah muda lagi, ini utilitas. Dan ada juga di sini ruang penunjang seperti buat ruang rapat, ada juga di sini. Karena ini multifungsi, nggak hanya benar-benar retail doang. Lanjut ke hubungan ruang lantai 2. Nah, di sini seperti yang mirip-mirip seperti yang lantai 1 tadi, ada lobby lift, bisa ke retail, bisa ke toilet, bisa ke landscape, vertikal akses, utilitas, dan penunjang. Nah, sampai di sini nih, ini kan merupakan lantai paling atas dari sebuah podium. Itu untuk pengunjungnya, dia nggak bisa mengakses ke vertikal. Karena vertikal ini hanya bisa diakses oleh mereka yang mempunyai unit di residence atau mereka yang pengen pergi ke office tower. Lanjut untuk layout ruang office tower. Yang pertama tentunya di sini ada ruang office warnanya biru, dia ukurannya lebar-lebar karena ini ntar disewakan per unit gitu. Di sini ada keterangannya, 1 itu artinya office, dan di sini ada 2 artinya dia toilet.
Dan di sini ada 6, artinya dia kitchen. Jadi ada kitchen tersendiri gitu untuk semuanya. Jadi semua kantor atau office yang ditawarkan di sini bisa menikmati kitchen umum atau dapur umum. Nomor 3 itu dia fire escape alias tangga kebakaran. Ada juga 4 dia elevator. Ada ruang lounge-nya juga, dan ini tuh terhubung antara lantai ke lantai, jadi kayak duplek gitu bro, antara lantai 2 sama 4, terus 5 sama 6. Jadi itu kayak ada hubungan tersendiri gitu, jadi sepertinya itu lebih leluasa. Hubungan ruangnya untuk office tower tentunya di sini lewat lobby lift terlebih dahulu, ada vertical access, ada toilet, ada utilitas, landscape, dan office. Tentunya kalau hanya seorang pengunjung atau yang memanfaatkan office atau menyewa office, dia nggak bisa ke utilitas, karena yang ke utilitas biasanya pengelola tower itu sendiri. Lanjut ke layout buat residensinya, di sini tentunya hampir sebagian besar itu buat hunian. Di sini ada keterangannya. Yang pertama ini ada entrance yang pertama di sini. Tiap unit tentunya yang pertama adalah entrance alias ruang masuk, ada living room, ruang keluarga, ada kitchen, ada toilet, ada balkon juga. Jadi setiap unit itu ada beberapa fungsi yang berbeda, tapi tentunya memiliki fungsi yang mungkin sebagian besar hampir sama. Nah, di sini juga ada fungsi lain seperti di sini ada 12, artinya dia fire escape, ada juga buat tangga darurat, ada lift juga buat akses dari bawah ke atas. Tapi overall di sini secara garis besar di sini adalah union dan akses. Itu aja. Nah, untuk hubungan ruangnya di sini simple banget, karena hanya akses vertikal, lobby lift, terus utilitas, tentunya ada union. Untuk tampak dari bangunan ini sendiri, nggak ada tampak yang benar-benar kayak presisi alias 90 derajat, jadi ini tampaknya lebih perspektif. Satu sini tuh ada di sebelah ujung sini, jadi ini berdekatan sama residence, kelihatan di sini. Nomor 2 itu ada di sebelah sini, ini akan menunjukkan langsung menuju ke office-nya. Jadi office kelihatan jelas di sini. Posisi 3 ini lebih dekat lagi dengan office, karena ya dekat bro. Nah, sementara di sisi 4 ini itu lebih ke dekat keduanya. Bisa dilihat bahwa memang sejujurnya ini tuh nggak hanya 2 lantai atau 3 lantai. Seharusnya tuh ada banyak lantai. Yang di basement ini ada beberapa lantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 lantai buat basementnya. Dan untuk podiumnya ke atas tuh ada 1, 2, 3, 4. Karena datanya terbatas, jadinya aku hanya bisa mengulas beberapa lantai tadi, tapi itu udah buat menjadi masukan buat saya sendiri, bisa menjadi gambaran lah kalau mall digabungkan sama office sama residence jadi seperti apa ya. Jadi seperti itu, warnanya kuning itu ya podium atau retail tadi, sementara ini itu residence warnanya pink, dan ini dia office. Nah, office sendiri tuh sampai dengan 26 lantai, untuk residence-nya bisa sampai dengan 18 lantai aja. Lanjut, fasad. Nah, yang pasti dari sisi desain itu pastinya ada fasad. Kemungkinan besar fasadnya juga memiliki ciri khas yang berbeda. Yang pertama tentunya di sini ada fasad buat office, terus ada fasad buat residence. Fasad buat office nggak harus memiliki banyak seperti balkon, karena kan fungsinya office. Jadi jarang banget orang akan keluar-keluar, jadi lebih dibuat tertutup. Jadi di sini fasadnya keseluruhannya itu hampir dia keseluruhannya pakai curtain wall. Nah, curtain wall itu apa? Nah, di sini bisa menjadi gambaran. Ini ada bagian sebelum benar-benar fasadnya buat office-nya udah terbangun semuanya. Di sini kelihatan rangkanya. Jadi curtain wall itu seperti jendela, tapi rangkanya itu menerus dari bawah sini langsung ke atas ini seperti ini. Jadi ada konstruksinya dipakai kayak tina bolt itu, ditancepin ke sini atau ditempelin. Masa ditancepin enggak masa ditempelin ke sini ke rangkanya, dan dia menerus dari bawah ke atas. Untuk fasad residence tentunya berbeda banget sama yang tadi. Di sini dia menggunakan window wall. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau tadi kan curtain wall itu dari bawah ke atas menerus langsung gitu. Nah, sementara untuk window wall dia terbatas setiap slab atau setiap lantainya. Di sini kelihatan, dan ini close up-nya. Window wall itu tentunya dia dari slab ke slab dia ada penyekatnya atau terpisah. Untuk fungsi residence ini tentunya ada balkon. Kalau balkon nggak ada ornamen khusus, itu sepertinya kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, di sini ada tambahan pemanisnya dalam tanda kutip. Ini ada Conwood. Kalau di Indonesia bisa dibilang Conwood, tapi Conwood kan merek Technowood. Jadi Technowood itu bukan bener-bener kayu, jadi dia kayak ada sintetis, ya bener-bener sintetis gitu. Nah, di sini ada sistemnya, bisa diklaim, bisa ditaruh di plafon seperti yang
buat di residence ini. Jadi looknya itu seperti kayak kayu, jadi ada kesan ademnya, tapi dia ya bukan kayu beneran, ya sintetis. Itu kayak lebih ke logam sih sebenarnya, sangat-sangat memberikan dampak yang lumayan signifikan ya. Tapi ini balik lagi menjadi masukan, oh ternyata tuh bisa seperti ini. Untuk podium itu kebanyakannya seperti biasa, dia kebanyakan polosan, karena podium kan tentunya nggak perlu ada cahaya dari luar, karena di sini biasanya ada retail atau di belakang retail gitulah. Kalau di belakang retail kan tentunya ya masa harus ada sesuatu yang kelihatan, kecuali kalau itu food court atau tempat buat makan, itu perlu ada pengunjung yang lihat dari dalam keluar. Kalau ini nggak perlu, jadi sebagian besar tuh pakai ACP, aluminium composite panel. Nah ini sistemnya hampir mirip kayak tadi, tapi ini beda bahan. Interior ini kan mall. Sebenarnya rules tugasnya itu kan dia union yang di bawah, fungsi yang di bawah itu diterapkan di union tower. Jadi harusnya fungsi yang di tower itu mewakili union yang di bawah, seperti kebersamaan, terus fungsi buat ngumpul bareng ya sama kayak tadi kebersamaan. Ya kayak fungsi-fungsi sosial itu harusnya ada diterapin di unit tower. Tapi kan nggak hanya itu aja, karena di bangunan ini tuh ternyata ada fungsi mall, jadi nggak ada salahnya aku jelasin di sini sebagai buat informasi tambahan juga. Di sini kalau mall itu tentunya ya pusat perbelanjaan atau retail seperti tadi. Yang menjadi pembedanya dari mall lain, di sini ada skylightnya, dan skylightnya itu nggak hanya kaca doang, di atasnya tuh ada airnya. Ya air, tapi dia bukan kolam buat orang, cuma genangan air doang. Ya sesuatu yang baru lah, karena biasanya kan cuma kaca doang, sementara ini ada airnya. Mungkin juga sebagai peredam radiasi matahari, mungkin ya. Nah ini interior untuk unit residence-nya. Ini menjadi gambaran yang bagus buat saya sendiri. Biasanya kan interior itu ya jarang lah diliput, karena biasanya kan ngedraft, jadi kurang begitu paham masalah interior. Nah di sini bisa menjadi gambaran bahwa di sini, nah kayak gini tuh jadinya 3D-nya akan seperti ini. Jadi fungsi buat kumpul keluarga gitu. Nah di sini ruang makan bisa digambarkan dengan apik seperti ini. Ada ruang makannya, terus di sini kelihatan view-nya ke depan. Nah ini ada beberapa tipe juga, ini pantry tapi pantry yang tipe berbeda. Ini ada pantry tapi tipe yang di dalam. Ya toiletnya seperti ini, dan ini ada beberapa fungsi, dan ini salah satu view kamar salah satu unit. Karena rules-nya kan go green atau seramah apa dia terhadap alam. Maksudnya ya lebih efisiensi energi. Di sini kalau aku lihat efisiensi energinya itu ada, terutama yang pertama tadi kalian bisa lihat di mallnya itu ada skylightnya dengan air, itu benar-benar bisa menghemat energi. Itu ada tanamannya, dan di sini kalau diperbesar, nah di sini ini tuh ada yang namanya solar panel. Irit lagi kan bro? Nah kalau di balkon, sebenarnya rencana di balkon di sini tuh setiap unitnya itu ada tanamannya, tapi kenyataannya pas dibangun ternyata nggak ada. Itu salah satu minus juga, tapi ya yang namanya pengembang kan mungkin ya mengikuti berdasarkan keuntungannya seperti apa, mungkin belum terlaksana atau gimana, kurang tahu juga. Udah sampai slide terakhir, jadi kesimpulannya adalah lokasi set berada di tepat di pusat lingkar bisnis di Ankara, provinsi Ankara, tepatnya ibu kota Turki. Ini bisa menjadi acuan untuk tugas berikutnya. Itu pasti, fungsi bangunan disesuaikan dengan kebutuhan yang tepat di lokasi set. Karena di situ ada banyak sekali bangunan pendukung seperti rumah sakit dan restoran. Ya tadi kalau mungkin ada yang kelewatan, benar-benar persis sebelah selatan sama sebelah baratnya bangunan ada 2 buah rumah sakit, dan itu benar-benar dekat. Selain hunian ada juga office dan mall. Ini sangat bermanfaat sebagai gambaran jika ketiga fungsi tersebut disatukan dalam komplek yang sama. Jadi walaupun tugasnya hanya buat hunian aja, tapi ini bisa menjadi gambaran ke depan kalau digabung-gabungin akan jadi seperti apa. Fasad yang ditampilkan terkesan ciamik, memiliki ciri tersendiri di setiap bangunan mencerminkan fungsinya. Jadi seperti yang tadi itu, kalau tower dia menggunakan curtain wall, terus kalau residence dia menggunakan window wall, dan ada sedikit Technowood tadi, dan buat podiumnya tadi cuma ACP doang polosan. Jadi setiap fungsinya itu ada macam fasad yang berbeda. Ini juga bisa menjadi tambahan referensi desain dan tata letak interior, terutama fasilitas unionnya.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak kekurangan karena ya nggak semua yang aku presentasikan bisa diterima, tapi semoga aja diterima. Tapi kalau ada masukan, saya dengan senang hati kalau ada komen yang lebih membangun. Tentunya itu menjadi masukan buat saya sendiri. Semoga aja kedepannya presentasi saya lebih baik lagi, dan semoga apa yang akan saya kembangin kedepannya lebih bagus lagi. Terima kasih.